Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus Bapak Ibu yang tergabung dalam Persekutuan Komisi Usiawan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Doa saya Tuhan terus menjaga, melindungi, memberikan kesehatan dan berkat-Nya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan pada hari ini kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Di kala masa-masa pandemi kita belum bisa bersekutu bersama, namun Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dan membacanya. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Tak habis-habisnya Tuhan, kami ucap syukur pada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang senantiasa melihara dan menjaga hidup kami. Di kala masa pandemi kami belum bisa aktif datang bersekutu dan beribadah pada Tuhan. Namun Tuhan terus memperhatikan kebutuhan rohani kami. Sehingga pada hari ini Tuhan berikan kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan ini sungguh menyapa kami, memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita atau saya kalau melihat gambar timbangan, maka terlintas di dalam pikiran saya ada dua hal. Yang pertama, timbangan untuk para pedagang, ya. Dan yang kedua, lambang atau logo pengadilan. Timbangan yang dipakai para pedagang, apabila kita memperhatikannya, maka kita dapat melihat dua sisi. Apabila sisi yang satu diberi beban dan sisi yang lain tidak diberi beban, maka yang memiliki beban akan menurun. Karena beratnya itu maka akan menurun. Sedang sisi yang tidak ada beban atau ringan maka akan naik. Ya. Apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah yang memiliki banyak beban akan semakin menurun kualitas hidupnya atau semakin melemah kualitas hidupnya? Tentu tidak demikian, ya. Sedangkan timbangan dalam dunia peradilan, kita pernah mendengar bahwa dunia peradilan yang seharusnya adil, katanya kerap tidak adil dan menindas mereka yang lemah. Keputusan peradilan menang atau kalah seringkali dimenangkan mereka yang kuat. Katanya kuat backingannya atau kuat uangnya dan sebagainya. Sedang mereka yang lemah hanya bisa pasrah akan nasibnya. Jadi dari dua gambaran tentang timbangan di atas nampaknya berbeda dengan gambaran timbangan yang diajarkan firman Tuhan. Timbangan yang benar atau timbangan sesungguhnya dan yang adil adalah Tuhan sendiri. Bukan dunia yang memegang kendali atau hidup manusia, tetapi yang memegang kendali atas hidup manusia adalah Tuhan sendiri. Seberat apapun beban atau persoalan yang kita hadapi, jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, maka Tuhan pula yang akan memikulnya. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan untuk membuat kita semakin lemah atau kualitas diri kita lemah. Sebaliknya akan membuat kita semakin kuat. Ada begitu banyak pelajaran kita bisa ambil melalui percobaan yang berhasil kita lalui. Pengalaman-pengalaman yang kita lewati. Dari situlah kualitas hidup kita teruji. 2 Korintus 12 ayat 10 yang kita baca tadi mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jika aku lemah, maka aku kuat.
Tentunya setiap orang tidak senang dan rela dalam kelemahan. Tetapi ayat ini mengatakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Bahkan di dalam ayat yang 10b dikatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Ini sebuah pernyataan paradoks. Berulang kali Paulus memohon kepada Tuhan agar beban itu diangkat dari dirinya. Namun, Paulus kembali harus tunduk pada otoritas Tuhan. Karena dalam hambatan inilah kuasa Tuhan semakin disempurnakan dalam diri Paulus. Dalam kelemahan inilah kuasa Tuhan semakin dinyatakan di dalam diri Paulus. Kadang dalam hidup ini kita mengalami juga kelemahan. Kelemahan fisik, banyak pergumulan dan masalah dalam hidup ini. Disitulah Tuhan ingin kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita. Kemudian kita mengandalkan Tuhan. Disitulah letak kekuatan. Disitulah letak kekuatan kita. Apakah saat ini kita sedang merasakan beban berat? Sedang lemah secara fisik? Sedang menghadapi sebuah pergumulan masalah yang menekan kita? Datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepada Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhanlah yang memberi kelegaan. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua.